supaya restoratif justice harus ditempatkan secara terhormat dan bermartabat. Tidak boleh ada kucing-kucingan tutup-menutupi. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Rismon mengadili suatu perkara pidana. Karena ini sudah lewat, seharusnya perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke proses persidangan. Konferensi pers Roy Suryo soal Rismon mengajukan RJ. Mari kita simak video selengkapnya. Roy Suryo menanggapi soal Rismon Sianipar mengajukan restoratif justice dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam keterangannya kepada media, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihak Rismon Sianipar telah mengajukan permohonan restoratif justice RJ sebagai upaya penyelesaian perkara secara damai. Di kantong aja ya? Aduh, waduh. Adel jangan nakal. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami sebagaimana rencana bahwa hari ini hadir pertama untuk melaksanakan wajib lapor dari klien kami. Alhamdulillah Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, Pak Rustam sudah hadir untuk wajib lapor. Sementara Bang Rizal Fadilah ternyata sudah kemarin wajib lapor sehingga hari ini berhalangan karena beliau rumahnya jauh di Bandung. Yang kedua, memang kami perlu mengambil sikap tegas terkait adanya upaya yang ditempuh oleh salah satu tersangka yakni Rismon Sianipar Hasiholan yang mengajukan permohonan restoratif justice atau perdamaian dengan Joko Widodo yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya yang baru kemarin kami dengar informasinya dan dari Direktur Kriminal Umum ternyata surat itu sudah diajukan sepekan sebelumnya begitu, tanggal 9 begitu. Baik, sebelum masuk ke hal yang substansial yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu kami persilakan koordinator litigasi kami Bang Petrus Celestinus untuk menyampaikan pandangan di awal. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Ya Allah, semoga ada orang baik yang melihat video ini. Berikanlah orang baik ini kesehatan. Kedatangan kami siang hari ini di Polda Metro Jaya, selain mendampingi Bu Kurnia, Pak Rustam, Roy Suryo, dan kawan-kawan karena ada kewajiban untuk melapor, kami juga sekaligus untuk memberikan sikap terkait dengan informasi atau berita yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa salah satu tersangka Rismon Hasiholan Sianipar sudah mengajukan permohonan restoratif justice dan meminta penyidik Polda Metro Jaya memfasilitasi itu. Mengenai pilihan dia untuk menggunakan penyelesaian melalui restoratif justice, walaupun hal itu merupakan haknya, tetapi kami sesalkan tindakannya itu karena apa yang diperjuangkan bersama-sama selama ini adalah nilai kepentingan umum yang harus kita kedepankan. Ya, kita sudah punya tekad bersama bahwa perkara ini harus dibuktikan penyelesaiannya sampai ke sidang pengadilan. Kenapa sampai ke sidang pengadilan? Karena perkara pencemaran nama baik ini tidak semata-mata nama baik Jokowi yang dia perjuangkan, tetapi kepentingan di balik itu kita mau mengungkap sampai ke akar-akarnya, benarkah ijazah Jokowi itu palsu? Yang kedua, setelah dia dinyatakan asli atau palsu, sahkah ijazah itu digunakan? Ini yang kita perjuangkan bersama-sama selama ini dan perjuangan itu belum berakhir. Tetapi di tengah perjalanan untuk kita mengungkap itu semua, terjadi sikap, perilaku, tindakan yang sangat tidak terpuji. Ini pengkhianatan, ini pengingkaran terhadap nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama. Tadinya kita pikir penyelesaian di bulan Januari untuk beberapa 2 orang tersangka yang sudah mengajukan restoratif justice itu merupakan peristiwa pertama dan terakhir. Tidak akan terulang, tetapi praktek itu hari ini nampaknya sepertinya akan diulangi lagi. Dan kita akan pantau posisi penyidik Polda Metro Jaya, netralitasnya ada di mana. Kalau dia berperan sebagai fasilitator, tempatnya adalah di Polda Metro Jaya. Kantor ini tidak akan pernah berpindah ke Solo. Jadi kalau memang dia menjadi fasilitator, netralitasnya kita tuntut dan panggil Jokowi ke Jakarta.
panggil mereka pihak yang meminta dia duduk. Bagaimana mekanisme restoratif justice itu diberlakukan. Karena bagaimanapun restoratif justice itu adalah diadopsi dari nilai-nilai tradisi masyarakat kita yang selama ini penyelesaian sengketa antar warga masyarakat itu diselesaikan di kampung, di desa adat, dan duduk bersama secara terbuka, terhormat, bermartabat. Bukan main kucing-kucingan. Kemarin di Jogja, di Solo, kok ada penyidik dari sini yang ada di ruangan lain yang tahu-tahunya kok muncul di situ. Ini siapa yang undang? Ada apa di situ? Kok tertutup dilakukan? Ini yang kita akan kedatangan hari ini, kita akan minta klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya supaya restoratif justice harus ditempatkan secara terhormat dan bermartabat. Tidak boleh ada kucing-kucingan, tutup-menutupi. Ujuk-ujuknya keluar SP3. Kasus ini kasus besar, bukan kasus remeh-temeh. Saya kira itu mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan ke yang lain, saya selaku koordinator non-litigasi berkaitan dengan peristiwa pengajuan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar dan pengacaranya, saya sampaikan beberapa sikap dari tim kami sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan bahwa berita di mana Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice bersama pengacara, bukanlah pengacaranya itu dari kami. Karena kami di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah tidak lagi menangani Rismon Sianipar, terhitung sejak Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum baru, yakni bersama Saudara Refli Harun dan Jahmada Girsang, yang kami ketahui kop suratnya menggunakan kop surat dari Saudara Jahmada Girsang. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan Saudara Rismon Sianipar, baik berkaitan dengan restoratif justice, termasuk dugaan perkara pemalsuan dokumen ijazah S2 dan S3 di Jepang, itu sepenuhnya tanggung jawab yang bersangkutan, yakni Saudara Rismon Sianipar Siholan, juga kuasa hukumnya yang saat ini menangguhkan. Yang kedua, kami kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Dan kami tegaskan sekali lagi tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Dan kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu Saudara Joko Widodo harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa untuk menuntaskan kasus ini di era kita dan tidak menjadi warisan sejarah buruk bagi generasi selanjutnya. Ketiga, kami menegaskan terlepas itu bukan inisiatif dari kami dan tidak atas supervisi dari kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari Saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media menajukan minta maaf kepada Saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru dan hari ini dia mengakui ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan kami tegaskan kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Keempat, sejak awal komitmen di tim advokasi kami berjuang karena nilai-nilai, karena value, nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, nilai-nilai menolak kepalsuan, menolak kebohongan, menolak segala bentuk kezaliman yang selama ini sudah diproduksi oleh rejim Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa. Dan kami sangat berharap dengan perjuangan ini bisa mengevaluasi 10 tahun periode kezaliman itu dan tidak akan terulang lagi. Jadi jika hari ini, bahkan yang akan datang, bahkan yang sudah lalu, ada orang, ada tokoh, siapapun itu datang dan pergi menyisakan legasi pengkhianatan terhadap perjuangan ini,
tidak masalah bagi kami, karena kami tidak berjuang untuk mereka, tidak berjuang untuk orang, tidak berjuang untuk tokoh, tapi kami berjuang untuk nilai-nilai yang ini dijunjung tinggi seluruh rakyat Indonesia, yakni kebenaran, keadilan, melawan kezaliman, kebohongan, juga kepalsuan. Dan yang terakhir, kami menegaskan bahwa apa yang terjadi ini adalah konfirmasi bagian dari lanjutan serta strategi kubu Jokowi berupa adu domba dan pecah belah. Selain melakukan pecah belah, Saudara Joko Widodo juga melakukan adu domba. Dan ini terkonfirmasi. Kita lihat, apakah ini murni dari keinsafan Saudara Rismon Sianipar atau ini karena tekanan, mengingat sikap Saudara Rismon ini baru disampaikan setelah yang bersangkutan dilaporkan dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 di Jepang. Karena itu, terlepas apakah Saudara Joko Widodo memaafkan atau tidak, terlepas terjadi perdamaian atau tidak, bahkan terlepas ada SP3 atau tidak terhadap Rismon Sianipar mengikuti Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Rismon, karena kami tidak membela siapapun. Siapapun yang memalsukan ijazah, baik itu Saudara Joko Widodo maupun Rismon Sianipar, keduanya harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dan harus diadili sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dan terakhir, kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan lelah untuk terus mendukung dan berdoa untuk perjuangan kami. Tidak perlu kecewa dengan pihak pengkhianat. Justru kita harus bersyukur bahwa Allah tampakkan pengkhianatan itu hari ini, sehingga kita mudah untuk membedakan mana al-haq, mana yang batil, mana yang konsisten berjuang untuk rakyat. Dan sekaligus saya juga mengapresiasi kepada pejuang-pejuang kita, Pak Roy Suryo, Bu Kurnia Triroryani, Pak Rustam Effendi, dan Pak Rizal Fadilah yang sampai hari ini komitmen berjuang. Dengan catatan, sekalipun nantinya ada satu atau bahkan semuanya ikut berkhianat sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, itu tidak pernah mengubah perjuangan, tidak mengurangi pahala kita, tidak juga menghilangkan harapan rakyat. Dan karena harapan rakyat itu begitu besarnya kepada Pak Roy, Bu Kurnia dan yang lainnya, saya titip amanah kepada Pak Roy, Bu Kurnia dan yang lainnya. Tetaplah teguh dalam perjuangan, jangan mundur walaupun hanya sejengkal, apalagi memutar arah, apalagi ikut memukul kawan perjuangan yang sebelumnya mengasuh bersama. Dan saya tegaskan peristiwa ini baru terjadi setelah kami memang tidak mengasuh Saudara Rismon Sianipar. Dulu saat Saudara Rismon masih berada di tim kami, tim advokasi, kami pastikan semua dalam jalur kebenaran, jalur kejujuran, dan memang berorientasi untuk membuka semua persidangan di pengadilan. Tapi manakala Saudara Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum yang lainnya, dari sanalah ya musibah demi musibah itu terjadi. Demikian pernyataan dari kami, dan selanjutnya silakan rekan Gafur sengaja. Oke. Terima kasih Bang Aka. Mungkin saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Petrus, kemudian juga senior saya Bang Aka. Saya hanya ingin menambahkan dari perspektif lain, bahwa tanpa Rismon mengajukan RJ pun, sebenarnya secara hukum acara pidana, perkara RRT itu telah overtime. Dan RRK juga telah overtime, ya. Karena kenapa? Karena penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini kami mendapatkan informasi, dan saya mengupdate langsung juga dari penyidik beberapa waktu yang lalu, dan semalam juga diinformasikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi bahwa berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa itu belum lagi dikembalikan lagi kepada kejaksaan. Artinya kalau kita mengikuti hukum acara pidana kita, baik yang baru maupun yang lama, maka ini sudah overtime, sudah lebih dari 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Tanpa Rismon mengajukan RJ pun, pihak Polda Metro Jaya tidak melakukan penyidikan ini secara profesional, tidak menyandarkan pada due process of law, dan juga tidak comply, tidak patuh terhadap ketentuan hukum acara pidana yang sudah diatur oleh negara. Di mana itu? Yaitu yang pertama di pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau kita sebut KUHP yang lama. Batas waktu bagi penyidik untuk mengembalikan berkas perkara setelah P19 itu adalah 14 hari. Artinya hukum acara pidana telah memberikan tenggang waktu yang tegas, bahwa ketika penyidik melampaui batas waktu 14 hari, maka berdasarkan surat edaran surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka berkas dan SPDP harus dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Itu hukum acara pidana yang baku,
yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dan harus ditaati oleh penyidik, ditaati oleh jaksa dan juga ditaati oleh pengadilan. Jadi artinya perkara Mas Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya secara hukum acara pidana itu sudah selesai semuanya. Ya, Mas Roy, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Mas Roy, kita akan melihat ke depan. Karena bola ini sekarang ada di tangan kejaksaan, bukan di tangan Polda Metro Jaya. Kalau untuk terkait dengan RJ-nya Bang Rismon, itu tentu kita kembalikan kepada Polda Metro Jaya. Tetapi untuk kelangsungan berkas perkara, karena kejaksaan adalah lembaga yang sekarang menjadi navigator untuk perkara pidana, semua kita kembalikan kepada kejaksaan. Kalau kejaksaan juga patuh terhadap hukum acara pidana, maka sebenarnya seharusnya dalam waktu yang sangat dekat, kejaksaan harus sudah bisa mengembalikan SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulai penyidikan, karena dengan SPDP itulah kejaksaan terlibat dalam perkara ini. Begitu SPDP dikembalikan karena overtime yang ditentukan oleh undang-undang, baik dalam KUHP yang baru maupun juga dalam KUHP yang lama, maka sebenarnya perkara ini sudah tidak bisa lagi dan sudah tidak layak secara hukum acara pidana. Kita tidak bicara material, tapi kita bicara hukum formil. Karena bagaimanapun juga penegakan hukum itu harus juga berbasis pada hukum acara pidana. Karena itu adalah guideline, itu adalah prosedur, itu adalah panduan yang digunakan oleh penyidik, oleh kejaksaan dan juga oleh pengadilan dalam mengadili suatu perkara pidana. Karena ini sudah lewat, seharusnya perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke proses persidangan. Terima kasih, cukup dari saya serahkan kepada Mas Roy. Selanjutnya Bang Samsir dulu. Silakan Mas. Ke depan aja nggak apa-apa.